Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang dan selamat sore dimanapun anak-anak berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih berjumpa dengan kalian semuanya. Bapak harap semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita mulai pelajaran dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan diawalinya dengan berdoa, anak-anakku semuanya dimudahkan untuk belajar dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan mengisi absensi di kolom komentar. Sebutkan nama dan asal sekolahnya. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang indahnya toleransi. Jadi toleransi berarti tidak mengganggu peribadahan orang lain. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hari akhir atau ketika bumi berhenti berputar. Jadi, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Disebut dengan hari akhir karena hari itu merupakan penghabisan hari-hari kehidupan di dunia. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Semua alam semesta akan hancur dan semua yang bernafas pasti akan mati. Hari akhir juga bisa disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat merupakan salah satu peristiwa yang diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, sehingga pada peniupan sangkakala yang pertama seluruh alam semesta akan hancur dan semua manusia akan mati. Nah, pada hari akhir merupakan hari yang luar biasa terjadi peristiwa. Jadi peristiwa hari akhir ini terjadi dengan sangat hebat, yaitu dengan terangkatnya alam semesta, kemudian digoncangkan dengan luar biasanya, dengan hebatnya, sehingga seluruh alam semesta hancur lebur. Gunung-gunung yang besar dan tinggi juga akan hancur, kemudian seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur serta akan mati. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat 16. Setelah hari kiamat, semua akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Dibangkitkan untuk apa, teman-teman? Dibangkitkan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas apa-apa yang diperbuatnya selama kehidupan di dunia. Jadi ketika kita sebagai seorang beriman, tentunya kita harus membawa amal soleh sehingga nanti akan mendapatkan kehidupan di akhirat, yaitu surga. Kemudian ketika orang-orang yang tidak beramal soleh atau orang yang banyak melakukan maksiat, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu
kehidupan di neraka. Maka dari itu teman-teman, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk melakukan segala amal soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan di akhirat. Sangat berbeda kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan dunia tidak kekal dan semuanya pasti akan mati. Namun kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi, di mana semuanya akan hidup, dan tentunya kehidupan di akhirat lebih utama. Tetapi Allah dan Rasul-Nya mengajak kepada kita untuk senantiasa meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, tertuang dalam doa sapu jagat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepada kami, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Iman kepada hari akhir berarti kita meyakini sepenuh hati, dibarengi dengan perbuatan soleh sebagai langkah kita bahwasanya meyakini iman kepada hari akhir. Hari akhir pasti akan terjadi, tetapi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Bahkan Rasul-Rasul Allah dan para nabi, mereka tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Maka dari itu tugas kita adalah selalu mempersiapkan bekal terbaik, selalu melakukan amal soleh, karena kita orang beriman dan yakin bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Ya, tentang hari kiamat atau hari akhir telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah yang pertama hingga ayat terakhir. Di situ dijelaskan bahwa nanti bumi akan berguncang, dan selanjutnya ayat terakhir, amal sedikit ataupun banyak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalian pernah melihat bara api? Tentu saja bara api di dunia aja sudah panas, apalagi ketika panasnya api neraka yang bernama Hawiyah, tentu itu sangat panas. Maka dari itu kita harus beramal soleh. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu dibagi dengan dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro atau besar. Jadi yang pertama, kiamat kecil itu apa sih? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya gunung api meletus, kemudian banjir bandang, kemudian gempa bumi, tsunami, kematian. Itu adalah contoh kiamat kecil. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja, di mana saja. Kiamat kecil bisa terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya kecelakaan atau penebangan hutan sembarangan sehingga terjadi banjir bandang. Itu merupakan penyebab dari kiamat kecil. Maka dari itu kita sebagai orang beriman harus selalu menjaga alam kita. Kita harus selalu menjaga hutan kita. Kita harus menjaga diri dengan baik. Anak-anak sekalian, kiamat sugro bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Contohnya penebangan hutan secara sembarangan sehingga terjadi banjir bandang. Kemudian
karena tidak kehati-hatian kita sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian ada tanah longsor yang terjadi karena penebangan hutan yang sembarangan tadi. Kemudian kita membuang sampah sembarangan sehingga sungai menjadi terhambat. Maka dari itu teman-teman, kita harus selalu menjaga alam kita, menjaga semua yang ada di sekitar kita agar kita aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik sehingga menimpa kita. Kemudian yang kedua ada kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra berarti kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet tidak berjalan seperti semestinya. Semua yang hidup akan mati, semua yang ada di alam semesta alam akan hancur, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga berakhirlah kehidupan di dunia ini. Itulah yang dinamakan kiamat besar atau kiamat kubra. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia kembali dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW beserta nabi-nabi yang lain tidak mengetahuinya, tapi hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat kubra terjadi. Selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Mungkin anak-anak yang dekat dengan kawasan gunung berapi tentunya akan mengetahui tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Contohnya ketika terjadi banyak gempa, kemudian ketika air sungai yang mengalir berbau belerang, kemudian ada hewan-hewan buas yang turun dari atas gunung menuju ke perdesaan, dan lain sebagainya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi tahukan tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di antaranya tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Kemudian yang ketiga, maksiat semakin merajalela. Kejahatan di muka bumi akan semakin banyak. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang perilakunya menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian yang keenam, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba sudah bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang semakin merajalela. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, dan masih banyak lainnya.
Kemudian bab yang terakhir yaitu hikmah dari mempercayai hari kiamat atau hikmah dari kita beriman kepada hari kiamat. Nah, setelah kita tadi mempelajari makna hari kiamat, kemudian kita tahu apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, dan kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat, maka hikmah yang akan kita dapat ketika kita mengimani dan percaya pada hari kiamat yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang, merokok atau meminum minuman keras, mencuri dan menfitnah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita selalu bersikap jujur, kemudian disiplin dalam beribadah, selalu bertanggung jawab dalam melakukan segala perbuatan. Kemudian yang kelima, kita selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar rumah dan sekolahan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi sesama. Kemudian yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat tepat waktu, 5 waktu, mengerjakan PR dengan baik, belajar dengan baik, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan nantinya kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu saja materi pada hari ini. Ingat bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, kita harus mempercayainya dan dibarengi dengan kita senantiasa beramal soleh dan memperbanyak kegiatan-kegiatan baik. Itu saja materinya, semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian semakin baik dalam kehidupannya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak memberikan tugas yang pertama, yaitu anak-anak merangkum kembali apa itu pengertian hari kiamat, kemudian makna hari kiamat, kemudian tanda-tanda terjadinya hari kiamat, kemudian macam-macam hari kiamat, kemudian yang terakhir apa hikmah yang kita dapat dari mempelajari hari kiamat. Itu saja, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan yang lainnya. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.